saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibu kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Selamat Ginting. Kali ini saya berada di kawasan Senayan, Jakarta. Dekat sekali dengan gedung DPR MPR RI. Dan seperti kita ketahui bersama, ada pernyataan kontroversi dari Presiden Jokowi mengenai ibu kota Nusantara. Dia menyalahkan, atau lebih tepatnya dia mengatakan bahwa IKN itu adalah keinginan rakyat. Keinginan rakyat, rakyat yang mana? Nah, ini persoalan IKN yang belum jadi, kemudian ujungnya di akhir pemerintahan Jokowi. Jokowi menyebut bahwa rakyatlah yang menginginkan IKN. Tentu akhirnya kita berpikir rakyat yang dimaksud adalah anggota DPR, di mana 93% anggota DPR pada saat itu menyetujui adanya IKN. Jadi buru-burulah diketok palu supaya kemudian ibu kota negara adanya di sana, bersamaan juga dengan dicabutnya Jakarta sebagai ibu kota negara. Nah, kenapa 93%? 7%-nya hanya Partai Keadilan Sejahtera yang tidak setuju dengan undang-undang tersebut. Nah, klaim DPR ini kita mesti bahas lagi bahwa pada era pemerintahan Jokowi, DPR itu seperti penata sorak gitu ya. Dia hanya stempel pemerintah dan ribut biasanya di rapat-rapat komisi, tapi letoy di rapat paripurna. Menjadi yes man atau yes woman atas keputusan pemerintah. IKN sekarang menjadi kontroversi dan rakyat lagi-lagi dilibatkan. Nah, ini tentu sebuah pernyataan yang tidak fair, karena ini sesungguhnya adalah ambisi dari Presiden Jokowi, dan ternyata hingga menjelang akhir pemerintahannya itu tidak terwujud. Kita ketahui bersama bahwa undang-undang tentang IKN ini dikebut hanya dalam waktu 1,5 bulan sudah ketok palu. Ini nggak jelas nih DPR-nya dan juga pemerintah yang melakukan kong kali kong. Kita tahu bersama juga bahwa Jokowi meminta rakyat memahami bahwa IKN nantinya dibangun dari dana investor. Taunya sama juga dari APBN, dan dia lagi-lagi menjual ke luar negeri. Kita khawatir IKN seperti juga PIK kedua itu menjadi sebuah pembangunan yang kesannya kita menjual kepada rakyat asing. Dan inilah nasionalisme yang diragukan dari keputusan pemerintah. Karena IKN di depan mata kita berpotensi menjadi bangunan mangkrak. Kita tahu bahwa akhir dari pemerintahan Jokowi semakin banyak janji yang tidak terwujud. Demikian bahasan tentang IKN dan tudingan Jokowi bahwa IKN sesungguhnya adalah keinginan rakyat. Begitulah Jokowi. Not a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast.